untuk padinya ini akan mengering. Ini sebenarnya sudah mulai pengisian ya teman-teman untuk padinya tuh. Ini udah ujungnya udah ada isinya. Cuman akhirnya tidak bisa maksimal karena ini nutrisinya terpotong oleh serangan jamur. Nah, ciri-cirinya seperti ini guys. Ini ada pembusukan di bagian batang malai ya, pangkal. Kita pakai sel timah guys. Jangan lupa like dan subscribe ya guys. Thank you. Selamat beraktivitas. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi kembali ke sawah. Rutinitas kita melakukan penyemprotan ya. Kali ini kita akan melakukan lagi penyemprotan seperti biasanya. Dan kebetulan untuk hari ini kita fokus untuk penanganan penyakit padi fase generatif, yaitu patah leher ya guys. Dan kebetulan ada 1-2 yang kena patah leher, jadi kita lakukan penanganan hari ini. Nah, untuk patah leher sendiri buat teman-teman yang baru terjun ke pertanian atau budidaya padi ya, seperti apa contohnya seperti ini ya guys. Nah, untuk padinya ini akan mengering. Ini sebenarnya sudah mulai pengisian ya teman-teman untuk padinya tuh. Ini udah ujungnya udah ada isinya. Cuman akhirnya tidak bisa maksimal karena ini nutrisinya terpotong oleh serangan jamur. Nah, ciri-cirinya seperti ini guys. Ini ada pembusukan di bagian batang malai ya, pangkal malai, atau disebutnya penyakit busuk batang malai atau patah leher ya guys, kita bilangnya. Nah, ciri-cirinya di sini ada pembusukan, tapi ke bawahnya normal ya guys, masih hijau. Berbeda dengan beluk ya guys. Kalau beluk ini diakibatkan dari hama nih, contohnya kalau beluk seperti ini, tidak ada tidak ada patahnya. Dan kalau dicabut beluk ini nih, sorry, ini tuh, ini hapa. Ini beda ya sama beluk ya guys. Ini kalau ini beluk nih, ini penyebabnya tuh di sini. Kalau beluk bedanya dia habisnya di pangkal malainya. Tapi kalau untuk patah leher ini di ujungnya ya guys. Terus ada lagi, kita coba cari lagi. Nah, ini juga nih kena nih guys. Nah, ini juga kena patah leher. Dan penyakit ini sangat merugikan, bisa menurunkan produktivitas atau hasil panennya. Ini juga nih banyak sekali yang kena patah leher ya guys. Jadi kita akan melakukan penanganan untuk hari ini khusus untuk patah leher guys. Kita gunakan yang pertama, kita ada sel timah ya. Ini jenis fungisida dengan bahan aktif Pyraclostrobin. Ini 100 gram per liter, dan ini dari BASF ya guys untuk produknya. Dan ini untuk serangannya ini fokus pada satu penyakit atau satu jamur, yaitu patah leher. Jadi fokus utamanya ini sasarannya tunggal ya guys. Ini kita gunakan ini. Nah, untuk dosisnya ini bisa digunakan untuk padi 2,5 ml per liter. Dan untuk sistem kerjanya juga ini sistemik ya guys. Jadi dia bisa digunakan untuk pencegahan ataupun untuk penanganan yang sudah terkena patah leher. Terus yang inseknya kita akan gunakan kembali Flenum ya. Ini udah kita cairkan. Penggunaannya 0,25 gram per liter. Terus kita pakai perekat, kita nggak pakai pupuk dulu ya hari ini. Kita fokus untuk penanganan hama penyakit dulu, dan difokuskan untuk patah leher. Untuk kondisi padinya sudah seperti ini ya guys. Ini kita kondisinya di usia sekarang berarti udah sekitar 80 HST ya guys. Ini udah mulai pengisian bulir. Mulai pengisian ke ujung-ujungnya. Ini kita lakukan dulu penanganan untuk malai ya guys, karena serangan patah leher itu tidak melihat bulir padi masih muda atau udah tua ya. Kalau
tidak segera ditangani, ini bisa berdampak buruk pada hasil. Oke, mungkin segitu dulu update-nya. Kita akan lanjut penyemprotan guys. Oke guys, kita lanjut mulai meracik ya guys. Yang pertama kita gunakan plenum. Kita pakai sel timah guys. Pakai ini perekat. Oke guys, kita udah selesai penyemprotan. Biasa habis 40 liter air untuk penyemprotan setengah bau ya guys. Nah, ini mungkin ya buat teman-teman juga jangan pantang menyerah ya untuk yang baru belajar pertanian, khususnya di padi. Dari apa ya, kalau bicara pertanian tuh dari mulai kita nanam sampai panen tuh selalu ada gangguan ya, kalau nggak hama ya penyakit. Yang sekarang juga di fase generatif yang biasa nyerang itu patah leher. Kalau nggak patah leher, dari hamanya biasanya beluk ya guys. Itu penyebabnya dari sundep atau penggerek batang. Nah, untuk patah leher sendiri ini penyebabnya adalah jamur yang memang kalau tidak segera kita tangani, ini biasanya meluas atau menyebar ya. Jadi harus segera kita lakukan penanganan ketika ada serangan seperti itu. Dan memang untuk wilayah yang terus-terusan kita tanam padi, hamanya itu makin banyak ya teman-teman. Jadi kadang susah juga kita penanganannya karena mungkin hama dan penyakitnya juga sudah agak resisten terhadap pestisida ya, jadi agak sulit kita penanganan meskipun kita rolling terus ya. Untuk pestisidanya, untuk funginya kita rolling, untuk inseknya kita rolling terus. Tapi segini ya alhamdulillah ya, mudah-mudahan hasilnya bisa lebih baik dari tahun kemarin. Oke, mungkin sekian dulu untuk untuk update penyemprotan hari ini. Sampai ketemu lagi di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya guys. Thank you, selamat beraktivitas.